Halo semuanya, selamat datang pada pembelajaran kimia. Oh ya, tahukah kamu bahwa sabun merupakan pembersih diri dari kotoran yang menempel di permukaan kulit? Hampir semua orang membutuhkan sabun karena fungsinya yang sangat penting. Namun, sejumlah ahli mengatakan bahwa salah memilih sabun dapat menjadi hal yang merugikan, sebab sabun dengan kandungan kimia tertentu mungkin bisa memicu gangguan keseimbangan bakteri dalam kulit, dan bahkan dapat menyebabkan kulit kering maupun iritasi. Lantas, dapatkah kamu membuat sabun yang aman untuk tubuh? Apa saja bahan-bahan yang perlu digunakan dalam pembuatan sabun? Dan reaksi apa yang menyertai pembuatan sabun? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perhatikan percobaan saponifikasi berikut ini. Adapun alat-alat yang akan digunakan dalam percobaan ini adalah gelas beker, gelas ukur, pengaduk, dan cetakan sabun. Sedangkan bahan-bahan yang akan digunakan yaitu minyak kelapa, minyak zaitun, Aquades, NaOH, pewarna, dan pewangi. Adapun langkah kerja yang perlu kita lakukan adalah siapkan terlebih dahulu 14 gram NaOH dan 50 ml Aquades. Larutkan 14 gram NaOH tersebut ke dalam Aquades. Aduk NaOH hingga larut secara merata. Selanjutnya, masukkan minyak kelapa sebanyak 50 ml ke dalam gelas beker. Tambahkan pula 50 ml minyak zaitun ke dalam gelas beker. Aduk campuran minyak tersebut secara merata. Kemudian, tambahkan larutan NaOH ke dalam campuran minyak tersebut. Aduk campuran antara minyak dan NaOH secara merata sampai kondisi trace. Nah, setelah beberapa menit pengadukan, sudah terlihat ya bahwa campuran mulai mengental. Kondisi ini yang dinamakan dengan kondisi trace. Setelah campuran mengental, tambahkan bahan aditif yaitu pewarna. Jangan lupa tetap terus diaduk ya. Bahan aditif lain yang perlu ditambahkan adalah pewangi. Pada percobaan ini, saya memakai pewangi yang beraroma bunga sakura. Aduk kembali hingga semua bahan tercampur secara merata. Langkah yang terakhir adalah tuangkan sabun ke dalam cetakan yang sudah tersedia. Simpan terlebih dahulu selama beberapa hari ya sebelum dikeluarkan dari cetakan. Sebelum digunakan, sabun harus melewati proses curing selama 2-4 minggu. Proses curing biasanya dilakukan dengan cara mengangin-anginkan produk sabun pada suhu ruang. Proses curing akan menurunkan kadar air sehingga sabun yang dihasilkan kualitasnya bagus dan keras. Yuk kita coba untuk cuci tangan. Terlihat bahwa busa yang dihasilkan cukup melimpah. Setelah mengamati langkah kerja pembuatan sabun, dapatkah kamu menjelaskan hasil percobaannya? Membuat sabun tidak terlepas dari reaksi saponifikasi. Apa itu reaksi saponifikasi? Reaksi saponifikasi yaitu reaksi antara lemak atau trigliserida dengan alkali. Larutan alkali yang digunakan pada pembuatan sabun keras adalah natrium hidroksida.
Untuk reaksi saponifikasinya seperti ini ya, trigliserida atau minyak direaksikan dengan basa NaOH menghasilkan garam natrium atau yang disebut sabun dengan produk sampingnya yaitu gliserol. Lantas, dapatkah kamu menjelaskan fungsi masing-masing bahan yang digunakan dalam pembuatan sabun? Bahan yang pertama yaitu minyak. Minyak atau lemak terdiri dari trigliserida campuran yang merupakan ester dari gliserol dan asam lemak rantai panjang. Minyak yang digunakan dalam pembuatan sabun ini terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama, minyak kelapa. Minyak kelapa merupakan minyak yang mengandung asam laurat yang cukup tinggi. Asam laurat mampu memberikan sifat pembusaan yang sangat baik. Sabun yang dihasilkan dari asam laurat akan memiliki bentuk yang keras. Jenis minyak yang kedua yaitu minyak zaitun. Minyak zaitun dengan kandungan asam oleat hingga 80% dapat mengenyalkan kulit dan melindungi elastisitas kulit dari kerusakan. Minyak zaitun juga bermanfaat untuk menghaluskan dan melembabkan permukaan kulit. Bahan lain yang diperlukan dalam pembuatan sabun adalah NaOH. NaOH adalah larutan alkali yang umum digunakan untuk pembuatan sabun keras. Fungsi NaOH pada reaksi saponifikasi adalah untuk menghidrolisis minyak atau lemak atau trigliserida untuk menghasilkan garam natrium asam lemak atau yang disebut sabun dan gliserol. Bahan lain yang perlu ditambahkan dalam pembuatan sabun adalah zat aditif. Zat aditif terdiri dari pewarna dan parfum. Pewarna untuk memberikan warna pada sabun, sedangkan parfum berfungsi untuk memberikan aroma pada sabun. Selain zat aditif yang telah disebutkan tadi, kira-kira bahan apa saja ya yang dapat ditambahkan dalam pembuatan sabun agar diperoleh sabun yang baik untuk tubuh? Lantas, apa kesimpulan yang dapat diambil dari percobaan saponifikasi ini? Jadi, kesimpulan yang dapat diambil adalah buatan sabun dalam percobaan ini melibatkan reaksi saponifikasi, yaitu reaksi hidrolisis lemak oleh basa NaOH sehingga menghasilkan garam natrium asam lemak atau yang disebut sabun dan gliserol. Nah, ada tugas nih buat kamu. Sekarang, coba buat sabun dengan bahan-bahan organik yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar. Jangan lupa laporkan hasil eksperimen kamu ya. Sekian dulu ya pembelajaran kimia pada materi lemak. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap semangat.